مفتاح باب رحمة الله عدد ما فعلته صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد، نوينا تكبير ثواب طلبة العلم، نوينا سماع كلام الله تعالى، نوينا سماع حديث رسول الله، نوينا سماع كلام علماء بالله، نوينا النظر إلى وجوه علماء بالله. Bismillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, zuriat Rasulullah tidak akan terputus dan selalu tersambung sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Lalu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, pewarisnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan oleh Rasulullah, al-ulama di umatnya Rasulullah kal anbiya fi bani Israil. Ulama, tuan-tuan guru, para ustaz di umatnya Nabi Muhammad, sidin itu seperti nabi di Bani Israil. Saking tinggi kedudukan sidin, saking istimewa kedudukan sidin, maka sidin kedudukan daripada ulama, tuan guru, baik di kampung ataupun di kota, maka disamakan dengan nabi di zamannya, nabi di zamannya Bani Israil, seperti nabi di Bani Israil. Lalu kita beruntung, alhamdulillah kita ucapkan, yang mana kalimat alhamdulillah tersebut adalah kalimat yang paling mulia. Kita mengucapkan alhamdulillah, tidak ada kalimat syukur, pujian yang paling hebat, yang paling istimewa, yang paling mulia, kecuali kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita, di kampung kita, walaupun kita jauh daripada kota, tetapi alhamdulillah masih ada guru-guru yang istiqamah, yang mana sidin mengamalkan daripada ilmu Rasulullah, mengamalkan daripada yang wajib, mengamalkan daripada yang sunnah, bahkan banyak yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, sebagaimana kewajiban kita seperti sholat Jumat. Maka sholat Jumat itu hukumnya wajib, fardu ain, dan ala kulli mukallaf, atas kepada orang yang mukallaf, yang baligh dan berakal. Maka kalau tidak sampai di kampung kita atau di masjid kita sembahyang Jumat tidak sampai 40 orang, maka sembahyang Jumatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan kampung kita, jangan sampai kampung kita ini kurang daripada 40 orang sembahyang Jumat. Maka hati-hati, sembahyang Jumat kita bisa ditolak, bisa kada diterima. Bahkan disebutkan di dalam kitab Zubat, kitab fikih yang tertinggi, setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadah tersebut mardud, tertolak dan tidak diterima, bahkan hukumnya haram ketika kita laksanakan. Maka kita beruntung, alhamdulillah, di kampung kita masih banyak guru-guru yang istiqamah, dan insya Allah sangka baik ulun yang paling tinggi di kampung sini, insya Allah masih banyak guru-guru mulia yang sedang istiqamah mengajarkan ilmu sidin. Maka kita ambil faedah, kita ambil ilmu yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah dan yang haram. Kita mengetahui daripada hukum-hukum itu, hukumnya wajib atas setiap kita orang yang baligh dan berakal. Makanya kalau orang menuntut ilmu, itu perjalanan sidin itu, orang yang menuntut ilmu itu saking wajibnya menuntut ilmu, itu hukumnya wajib. Biar dari turun rumah sampai kepada tempat majelis ilmu tadi, hukumnya wajib. Perjalanan pian itu perjalanan yang wajib. Kalau perjalanan kita mencari rezeki itu kan wajib. Kita perjalanan kita sakit menafkahi anak, sakit menafkahi bini, perjalanannya kan wajib. Tapi kita menafkahi, memberi anak itu hukumnya wajib. Tapi perjalanannya kada wajib. Sufal ilmu. Kita lihat ilmu, bagaimana mulianya ilmu. Orang yang keluar dari rumahnya menuju kepada majelis ilmu, maka orang tersebut perjalanannya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita bersyukur di kampung kita masih ada guru yang sidin istiqamah mengajari kita. Maka kita saksikan sidin, insya Allah sidin min ahlil khair, insya Allah sidin orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan guru-guru kita, salah satu adab yang paling mulia, salah satu keterkaitan
Artinya ikatan antara murid dengan guru itu adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Maka kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan seberataan yang terbaik segan sidin. Amin ya rabbal alamin. Yang mana daripada ulama pewaris ilmunya Rasulullah yang berhadir di tempat ini yang tidak bisa ulun sebutkan ngarang sidin satu persatu. Namun insya Allah ulun tidak mengurangi sidin daripada rasa hormat, rasa adab ulun dan rendah diri ulun kepada sidin seberataan. Mudah-mudahan sidin dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan sidin dijaga oleh Allah, mudah-mudahan hajat sidin dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu para pejabat pemerintah, para aparatur pemerintah, para umara. Yang mana para umara dengan ulama itu tidak bisa pisah, tidak bisa saling satu sama lain berjauhan. Mereka itu satu sama tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membahagiakan masyarakat. Adapun ulama membahagiakan masyarakat untuk memasukkannya ke dalam surga, dan adapun umara membahagiakan masyarakat untuk apa? Untuk membahagiakannya, mensejahterakannya, beribadah di dalam dunia. Maka insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang ada duit lebih, banyak kalau sini duit labihan lah insya Allah lah. Yang ada duit lebih maka kita perhatikan masjid kita bangun masjid kita. Hadza baitullah, bahkan disebutkan di dalam kitab rumahnya Allah itu adalah yang terbaik, paling mulia di muka bumi. Salah satu tempat yang mulia di muka bumi adalah Baitullah, rumahnya Allah. Hadal masjid, ini masjid Baitullah, rumahnya Allah. Maka biar perhatikan, jangan sampai biar lalai akan rumahnya Allah. Akan tetapi pian berlomba-lomba di dalam membangun rumah pian, di dalam mencari harta pian, tetapi pian melupakan ini daripada Baitullah yang menjaga daripada kampung kita. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana yu'adzibahum wa anta fihim. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah akan mengajak suatu kaum kalau misalkan ada di dalam kaum tersebut Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah tahu, kita sudah mengenal bagaimana Rasulullah, sudah tahu hidup sidin, perjuangan sidin. Bahkan Rasulullah akan diadab sekeliling Mekah dan Madinah kalau ada Rasulullah, kalau ada Nabi Muhammad. Kayak apa kelakuan orang dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan mengadab. Bagaimana permusuhan orang kepada Nabi Muhammad, tapi Allah akan menurunkan azab. Kenapa? Karena di situ ada rahmatan lil alamin, kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat. Tapi jangan kita tinggal daripada ketegasannya Nabi Muhammad. Kita sudah tahu seberataan kasih sayang sidin, tapi jangan sampai kita tinggal ketegasannya Rasulullah. Bahkan dikatakan diturunkan di dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir ayat. Katakan kepada orang-orang kafir, katakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik, kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Maka dari itu arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, arkanul shalah, arkanul shaum, seberataan itu rukun. Arti daripada rukun kewajiban, pada boleh ditinggal. Kalau pian tinggal maka kurang daripada Islam dia. Bahkan kalau pian tinggal, pian bisa keluar daripada agama Islam. Saking Rasulullah tegasnya sidin, bahkan sidin katakan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad, ada orang yang menyuruh sidin menyembah berhala sehari, sembahyang 5 waktu sehari. Artinya berhala hari menyuruh sembahyang. Tapi ujar Nabi Muhammad, misalkan ikam anggap di bahuku ini bulan, misalkan ikam anggap di bahuku ini matahari, maka aku tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu. Maka aku tidak akan pernah menjadikan sembahyang 5 waktu menjadi bercampur mukhallat dengan menyembah berhala. Ini agama Islam, agama yang suci. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kita perhatikan agama kita. Berkata Nabi kita Nabi Muhammad, ad-dinu ala al-mar'u khalili. Al-mar'u ala dinu khalili. Seseorang atas agamanya
dengan siapa dia bersaudara. Maka siapa kawan kita? Bilanya kawan kita orang yang ada baik, bilanya kawan kita ahli maksiat, maka kadar ukuran agama kita sama kayak si dia, sama kayak ini dia. Tapi amunnya kawan kita orang yang baik, kawan kita orang yang soleh, menjaga sembahyang 5 waktu, menjaga puasa, menjaga yang wajib, yang hukumnya diwajibkan di dalam agama, maka orang tersebut insya Allah orang yang soleh. Jadi kalau menilai orang kayak apa sih din, kayak apa kelakuan sih din, lihat kita orang itu. Amun kawan sini bukan 7 bedang hutan, kan 7 bedang hutan. Bahkan sekarang ini heboh seorang dangdut jadi mufti agama. Ini la haula wala quwwata illa billah. Seorang dangdut yang kada tahu ilmu agama jadi mufti agama. Mufti ad-din, ini salah, ini menyimpang. Harus kita bujurkan, harus kita nasihati, harus kita padahi. Amunnya ada masih maka kita tinggalkan. Kembali daripada pelajaran kita mengenal Rasulullah. Lalu kayak apa kawanan kita tadi kita perhatikan. Jangan sampai kita ini ketuju lawan kawanan yang ahli maksiat. Kalau bisa kita ini ada kasih kawan yang ahli maksiat, kita datang ke dalamnya untuk membawainya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Rancak kita mendengar ya Allah, orang yang bertaubat, orang yang bertaubat yang kembali kepada Allah, maka orang tersebut bersih, suci, sebagaimana ia kada bisi dosa, sebagaimana ia hanya dilahirkan di muka bumi. Maka insya Allah di akhir bulan Rajab, ada syahrullah, ini bulannya Allah, kita istighfar, kita kembali kepada Allah. Tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dunub, saghiraha wa kabiraha. Kita kembali kepada Allah, mengharap rahmat. Arti rahmat itu pintu ampun Allah. Amun Allah kada memberikan pintu ampun, maka na'udzubillah kita kada bakal bahagia hidup di dunia. Hidup kita di dunia kada bahagia. Di dunia kada bahagia, di akhirat kita kada bakal bahagia. Ya, kalau sudah dunia kada bahagia, di akhirat kada bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu andaknya di dalam hati kita. Kebahagiaan andak di dalam hati kita. Bukan orang yang bahagia itu yang banyak hartanya, yang tinggi pangkatnya, yang yang banyak istrinya, yang banyak daripada kendaraannya, rumahnya. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang tatma'innul qulub, orang yang hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwasanya ketahuilah dengan berzikir dengan Allah. Arti berzikir dengan Allah, beribadah kepada Allah. Kedua selain daripada beribadah kepada Allah yang menenangkan hatinya. Percaya Allah. Kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diciptakan kepada kita umat Nabi Muhammad itu khusus untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Rasulullah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat berapa banyak orang-orang saleh, berapa banyak wali-walinya Allah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Nuruddin. Habib Ali itu gelar sidin Nuruddin, cahaya agama, Al-Mujaddid, pembaharu Islam. Al-Imam Nuruddin Al-Mujaddid, Al-Imam Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi. Apa tersidin di dalam hadrah? Di dalam hadrah sidin di Sayawun sana ada hadrah Habib Ali Al-Habsyi setiap malam Senin. Insyaallah kita tulakan bersama seberapa. Amin ya rabbal alamin. Di situ sidin sebutkan di dalam hadrah sidin, ketika permulaan hadrah sidin sebutkan, maka di sidin kama hum junud ahlut tuqa wan naqa ar-raqiin as-sujud. Jadi sidin dari Habib Ali khadida yang kawal menyamai daripada wali Allah. Walinya Allah itu adalah tentaranya Allah. Yang mana tentara Allah ini kada sama lawan tentara kita. Nah, kisah apa tentara apa laut, udara, apalagi darat kada sama. Yang bisa garing, membuatnya itu bisa garing. Bisa sakit juga. Tetapi walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentara yang sesungguhnya. Tentara yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka mendoakan umat Nabi Muhammad.
Ahlut tuqa, mereka orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Wa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabahu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Ini syarat orang bertakwa, walinya Allah. Ini syarat walinya Allah. Ini harus bertakwa, menjalankan perintah Allah. Sama ada menjalankan sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu perintah Allah, kewajiban, kada boleh ditinggal. Maka ini alamat walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bahkan disebutkan kalau sembahyang Jumat kada pakai wasiyah bertakwa, maka sembahyang Jumatnya kada sah, khutbahnya kada sah. Maka wasiyatul bertakwa wasiyatul awwalin wal akhirin. Wasiatnya orang yang pertama hidup di dunia sampai orang yang terakhir diutus di dunia. Artinya wasiat Nabi Adam sampai kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat sini? Adalah takwa. Ulun 5 tahun sekolah di Tarim, wasiat guru-guru ada banyak takwa. Ada banyak takwanya sih. Kada usah ikam bisa majelis, kada usah bisa ceramah. Tapi alhamdulillah bisa ceramah. Ya Allah, ada disangka-sangka. Tapi sidin ma'aman itu dengan ulun. Wasiat sidin, dari sidin kada perlu apapun. Yang penting ikam dimanapun ikam berada, ikam bertakwa lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikam sudah murid yang lulus akwalnya. Alhamdulillah, guru ulun salah satu murid kesayangan Al-Habib Hasan Asyadili. Habib Hasan Asyadili muridnya adiknya Habib Salim Asyadili. Jadi Habib Hasan kakak daripada Habib Salim. Habib Salim Asyadili sidin pernah sekumpul. Waktu abah guru hidup pernah sidin sekumpul Habib Salim Asyadili. Jadi guru ulun muridnya Habib Hasan Asyadili. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biar hadir majelis ini, mudah-mudahan biar sambung juga ilmunya insyaallah. Insyaallah ulun ijazahkan apa yang diberikan guru ulun. Termasuk daripada ijazah maulid. Ijazah maulid insyaallah ulun sudah langsung dapat daripada Habib Ali Al-Habsyi langsung. Dia ijazahkan sebelah tahun dia. Dia di sekolah Vietnam. Cuma kemudian apa tadi kan? Taringan lagi dulu. Takwa. Ini bertakwa tadi lah. Ini bertakwa. Ahli juga wan naga. Kada cukup bertakwa aja. Sebenarnya wali Allah itu kada cukup bertakwa aja. Lalu jadi Habib Ali Al-Habsyi wan naga, orang yang bersih, orang yang suci, yang safi. Bahkan ada Al-Habib Abdullah Al-Idrus kalau kada salah. Saking bersihnya hati sidin. Jadi disuruh sidin itu dari Tarim menuju ke ke negara India. Jadi dia guru sidin, aku kada tahu mengajarkan, tapi ada di situ murid aku di India sana. Kita belajar lawan sidin ke India sana. Jadi si Habib ini saking bersihnya hati sidin, saking sidin bersihnya hati sidin, sidin tua. Maka dulu itu ya kalau perjalanan dari negara ini ke kapal, jauh perjalanan. Pulang sidin dari Yaman ke India. Sampai sidin di India, uyuh-uyuh di India sudah sampai. Tahu rumah guru itu tadi. Dilihatnya oleh guru di atas loteng. Ah, ini datang murid. Ujar anak buah sidin, nah murid pen datang. Wahai guru, murid pen sudah datang. Lalu ujar guru ini tadi, dari sidin waktu rahatan makanan. Nah, makanan insyaallah bini kita makanan ya Allah. Jadi kami semua lagi lah. Habis ini kita makanan juga. Kalau ya pernah membahas makanan jadi pas tahatan makanan datang jauh-jauh dari Yaman ke India berapa puluh kali perjalanan menghadang di bawah murid ini tadi. Tahu ini murid datang lalu tuntung makanan dikumpulkan basuhan apa tangan sebenarnya kumpulkan basuhan kumpul berantakan sudah disimpulkan langsung lawan murid itu deh. Nah, ini orang yang menuntut ilmu lah. Makanya pian non guru pian itu harus sangka baik. Jangan sedikit-sedikit non guru sangka buruk. Ada boleh sangka buruk. Harus sangka baik. Ya presiden jauh-jauh dari India, dari Yaman ke India. Ya Allah, jauh-jauh presiden dari Yaman ke India. Lalu ujar guru tadi simpulakan seberatan kompokan dari. Simpulakanlah seberatan kompokan dari lawan murid yang hanya datang. Kayak apa sidin? Apakah sidin hamuk?
Apakah dipikir di rumah guru tadi atau kasih dia langsung bulik? Tetapi lihat, kelakuan sidin, akhlak murid. Kayak itu murid, nang bujur-bujur murid. Nah, ini murid melihat kesalahan guru. Karena di belakang guru disabati pulang guru tadi, makasihannya sidin. Gak apa, kasihannya sidin. Lalu, nang murid ini tadi saking istimewanya, orang murid nang bujur-bujur menuntut ilmu lah, saking istimewanya. Tapi kadang-kadang murid itu disuruh nang haram. Kalau murid nang haram itu guru lain guru, itu iblis itu. Kalau misalkan guru menyuruh, nah ini jauhi ya, minum khamar, ini berjudi, menyuruh itu lain guru, itu iblis. Maka tinggalkan itu lain guru. Lalu kembali kepada yang tadi itu, si murid tadi tetap berdiam, tetap ada berubah, tetap berdiam kan sudah hama. Maka langsung disambut oleh gurunya, langsung dijadikan murid kesayangan sini. Hanya orang menuntut ilmu itu kadang langsung ibaratkan lawan guru itu dapat ilmu kan mau. Kadang-kadang ada cobaan, ada ujian. Tapi mulut sudah dapat, mulut sudah bujur-bujur ta'alluq hubungan dengan guru, insya Allah biar bahagia dunia dan akhirat. Contohnya Habib Ali ini, sidin ta'alluq benar lawan guru sidin. Siapa guru sidin? Murabbi guru ruh dan jasad sidin siapa? Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Aqaf. Bahkan di dalam manaqib sidin, Habib Abi Bakar itu mengajari sidin waktu Habib Ali itu di dalam perut ibu sidin. Saking luar biasanya guru. Ya Allah. Lalu Habib Ali ini pulang jadi murid kayak apa sidin? Jadi muridnya Habib Abi Bakar. Waktu Habib Abu Bakar datang ke kota Sewun dari kota Hurairah, sidin kada kau guru. Memikirkan kayak apa guru, kayak apa makan guru. Kada kau guring sama alaman kada kau. Amun kita, amun tahu ya kalau guru. Amun guru kena musibah, bantas lah gitu ya. Ya Allah, tadi mudahan kerja apa di sini? Mudahan kerja di sini. Saking sini luar biasa ta'alluqnya lawan guru. Nah, kayak itu kita menuntut ilmu lah. Kayak itu kita menuntut ilmu harus ada hubungan lawan guru kita. Dan guru ini harus orang-orang yang bertakwa, harus orang-orang yang bersih, harus orang-orang yang bersih. Maka kebersihan itu tadi ahlul turga wal naqa, kebersihan yang dimaksud di dalam situ tadi adalah kebersihan hati kita. Bahwasanya Allah kada memandang daripada tubuh kita, kada memandang daripada wajah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang daripada hati kita. Apabila hati kita ini rigat, apabila hati kita ini kotor, maka ini ibaratkan tuh remote segan kita. Amunnya rigat, maka awak kita rigat juga jadi. Amun remote-nya ini kada ada sinyal, maka awak kita ini kada ada sinyal. Artinya kada mendapatkan ketaatan, kada mendapatkan ibadah. Makanya bilanya kita beribadah, wa yahrumul ibadah birriya. Hukumnya haram bilanya kita beribadah dengan riya, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat khusyuk, dilihat kayak wali sini, tapi riya hati sini, maka hukumnya haram. Nang dijadikan pahala, nang dilihat zahir pahala, sekalinya nang dilihat dalam batinnya dosa, ada jadi jabat apa-apa. Makanya harus kita bersihkan hati kita. Hati ini tempat pandangan Allah lawan kita, tempat ikhlas di dalam hati, tempat riya di dalam hati. Nah, itu dua itu intisari yang paling penting di dalam hati kita. Ikhlas dan riya. Kayak apa sudah keadaan kita ini? Apakah kita sudah banyak ikhlas atau banyak riya? Amun kita banyak riya, maka kita orang yang merugi. Amun kita banyak ikhlas, maka insya Allah kita orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang berkumpul di sini nih. Apa tujuan pian ke sini? Amun pian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pian kada rugi. Pian pasti dapat pahala. Tapi amun pian kada ikhlas, ada yang hendak batampai apa namanya baju lawan orang lain atau apapun selain daripada ibadah. Jadi ikhlas itu apa? Gelar niatnya karena Allah, itu ikhlas yang pertama. Niatnya hendak dapat pahala, itu ikhlas. Niatnya hendak dapat masuk surga, itu ikhlas. Hendak masuk surga, hendak dapat pahala karena Allah Taala, itu orang yang ikhlas. Selain daripada yang itu, maka orang tersebut kada ikhlas. Orang tersebut kada ikhlas. Kecuali bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi ibadah janganlah segan Nabi Muhammad. Ulun supaya dipandang Nabi Muhammad ulun sembahyang. Maka dia kada ikhlas.
Ibadah pian berarti karena Nabi Muhammad, karena Allah. Kecuali pian bersolawat hanya boleh dia. Hendak kayak apa aja bersolawat itu dapat pahala. Kayak apa aja orang bersolawat pasti dapat pahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad. Saking sayangnya sidin lawan kita. Saking sidin sayang lawan kita. Sidin tinggalkan kebaikan seberat. Habis sidin tinggalkan kebaikan, sidin usahakan supaya kita tidak dapat keburukan. Aturannya kita ya kalau anak kita kan anak kita kan asal kebaikan, asalnya tuh belanja, makan, himu, kesini kemari. Itu kalau kita ya Allah. Tapi kadang-kadang kita lalai lawan kewajibannya. Bahkan naudzubillah wah ini ulun memiris benar melihat kuitan nang bini menyuruh anaknya menjulung kepada lelakian yang lain mahramnya. Disuruh berjalanan siang malam hanya datang. Naudzubillah min dzalik. Ini seakan-akan kuitan beginian ini mencucul kayu. Jadi anak pian tuh kayu, pian cucul akan mencucul awaknya. Hati-hati. Maka madrasatul ula. Ini seorang ibu madrasah yang pertama. Amun pian jadi ibu kada baik, maka anak pian kada baik. Amun pian anak pian kada baik, maka pian mendapatkan warisan yang kada baik. Warisan yang kada baik, maka pian kada beruntung karena ada anak pian. Jadikan anak pian itu warisan yang terbaik sekalian pian. Nang mendoakan pian bila pian sudah kada ada lagi. Pian kau menjaminlah pahala pian. Awalah kita menjamin pahala kita, ada pian aja ulun juga awalah menjamin. Ulun hari ini mungkin ulun dapat pahala lah, kan tahu. Wallahu a'lam. Tapi bila kita bisi anak yang saleh, bisi harta yang bermanfaat, amal jariah, bisi ilmu nang kawa kita amalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Karena kawa itu akan diamalkan, kalau jadi dapat pahala bila ilmu kada diamalkan. Bila kita bisi nang tiga itu, maka insya Allah pahala kita terus mengalir dan insya Allah kubur kita menjadi taman daripada surga Allah. Kada cukup hanya doa aja. Kalau bang berdoa, Allahumma ja'al kubur rawdatan min riyadil jannah. Setiap hari berdoa itu kalau memang kayak neraka, ada harapan masuk surga, ada harapan kuburnya lapang. Bahkan saking Nabi kita Nabi Muhammad sidin saking perhatiannya oleh umat, artinya menjaga daripada yang haram, sidin jaga dengan umat. Salah satu di dalam hadis sidin termasuk termasuk daripada kesempitan kubur, ujar Nabi Muhammad. Jadi ini pelajaran saking kita. Jadi sidin sudah mewanti-wanti, sudah mewaspadai termasuk daripada kesempitan di dalam kubur. Nah, kesempitan di dalam kubur, orang nang hasut, orang nang iri dengki. Itu termasuk daripada kesempitan di dalam kubur. Berdoa setiap hari, Allahumma ja'al kubrahu rawdatan min riyadil jannah. Tapi orang nang meninggal ini hasut, iri dengki. Ada apa di surga atau kuburnya? Sempit kuburnya ujar Nabi Muhammad. Jangan hasud. Kita ini umat Nabi Muhammad kal jasad. Kita ini sama satu tubuh. Apabila satu yang sakit, keberatan sakit, ini kita umat Islam. Boleh kita berbeda akidah, ada ahli sunnah, wahabi, boleh aja kalau apa terserah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Jangan sampai kita saling ibaratkan bermusuhan, saling merasa lebih benar satu dengan yang lain. Jangan sampai. Boleh aja kita mengatakan hubungan itu ada baik, sesat, wahabi itu sesat, syiah itu sesat, boleh aja. Tapi jangan sampai kedengaran ini, jangan sampai ketahuan ini. Sama adanya menyambati kita. Ini menyambati kita terus. Wahabi itu menyambati kita terus. Bid'ah jadi. Padahal ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ini kada tahu, ini tahunya bid'ah lah. Ziarah kubur bid'ah. Tahlil bid'ah, maulid bid'ah. Karena itu di zaman Nabi. Bila nyewa motor bid'ah tak? Ada juga di zaman Nabi. Bila nyewa kendaraan, bila nyewa rumahnya mewah, padahal kan bid'ah. Ada juga di zaman Nabi. Apa? Mana menjawab? Amun Wahabi gitu, dia caranya mendebati. Tapi amun Syiah alih lagi kita mendebatinya. Lebih ngalih mendebati Syiah daripada Wahabi. Tapi kita jangan sampai kita nampakkan kemusuhan lainnya. Kita yakin bahwasanya ini itu salah ajarannya. Kita tahu bahwa itu salah ajarannya, tapi jangan bermusuh karena kita Islam. Ini Islam, kita Islam, jangan kita bermusuh. Kita di Rasulullah sama satu jasa. Kita sama
satu jasa. Bilanya satu sakit seberataan sakit. Sama ada orang yang di Palestina. Kita melihat saudara kita yang di Palestina, kayak apa perjuangannya di Palestina, mempertahankan Palestina. Kenapa jadi dipertahankan Palestina? Karena di situ ada Baitul Maqdis, di situ ada rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblat kita yang pertama orang beriman. Dipertahankan orang Palestina, jangan sampai dihancur orang Israel. Dipertahankannya supaya apa? Supaya kita ini sejahtera, kita ini hakonnya jadi buahnya itu bersakit-sakit, menutupi bersakit-sakit. Kayak apa buahnya makan, kayak apa buahnya guring, kayak apa keluarganya. Tapi lihat buahnya kayak apa di dalam sembahyangnya, kayak apa di dalam masjidnya, menjaga lawan masjid, menjaga lawan tempat ibadahnya. Walaupun rumahnya hancur, keluarganya matian, kada makan, kada minum, kada guring, tapi yang dijaganya Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus sadar diri dia, harus dia tanamkan di dalam hati dia bahwasanya ini Baitullah, ini peninggalannya Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Allah kada ma'adab suatu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad. Ini masjid, ini adanya Nabi Muhammad. Sembahyang adanya Nabi Muhammad. Bilanya tegak berdiri sembahyang, bilanya masjidnya istiqamah, maka di situ adanya Nabi kita Nabi Muhammad. Bilanya ada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dapat bala. Kampung kita kada ada bala, kampung kita sejahtera. Termasuk daripada bala di dalam rumah tangga perkelahian itu bala, di dalam rumah tangga kepanasan bala. Bahkan sudah kawin berapa puluh tahun, ulun tahu seorang kisahnya 20 tahun kawin, ada penjaranan lagi dalam bini serumah. Ya apa? Kan ada lagi rasa nafsu turun bini. Ini bala di dalam rumah. Melihat orang lain kamu. Padahal bungas ini di rumah. Pada acel nang apa jeblek kan apa namanya? Ibu benar sih dia. Ya Allah, tapi di sini kan ada jeblek lah, Allah. Bila ada tirai cucul aja, warung jangan dia belanya, warungan cucul, aku jeblek. Jadi cucul kena apa? Bukan di ponis ulang, di rumah, cucul jeblek, warungan dicucul. Nah itu salah satu bala yang diturunkan di rumah pian. Maka pian tahu di rumah pian kayak apa keadaan pian. Amun masjid ini kada dimakmurkan, amun sembahyang 5 waktu kada dijaga di dalam masjid ini, rumah pian kada nyaman. Mencari duit kali. Ada duit dapat nyaman, salahnya duit setumat habis. Itu lah kan begaya. Itu sudah kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab. Bahkan di dalam Al-Quran sudah jelas sebenarnya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Yang sembahyang aja celakanya. Ya Allah, alladzina hum an salatihim sahun, nang lalai di dalam sembahyang. Nang kada memerhatikan daripada rumahnya Allah. Perhatikan rumah Allah. Hawa tidak patungan, hawa sembahyang Jumat misalkan kada cukup orangnya, hawa aja nang di kampus itu. Nah kita suruh 50.000 kabarin si dia, seekor orang 50.000 datangi ke sini supaya sembahyang Jumat. Nah insya Allah, nah minggu kena, nah insya Allah sembahyang Jumat jangan sampai 20 orangnya, banyakin orangnya. Kadangnya nampak mau ini kada ada salik, kada ada sakal, kada ada hasud, kada ada, supaya ibadah pian diterima. Orang yang ada sembahyang 3 kali sembahyang Jumat, orang tersebut orang munafik. Kita sudah tahu ilmunya sebenarnya. Supaya ibadah pian diterima, kampung pian makmur. Cari cara, cari solusi supaya pas 40 ekor. 40 ekor itu pulang kada cukup sampai di situ. Nah 40 ekornya harus mendengar dari awal khutbah sampai akhir khutbah. Jangan kemana-mana. Kalau bang 40 ekor kurangnya 39, seekornya di pental, seekornya masih mengopi, kan cukup. Harus 40 tadi jangan guring mendengar dari awal khutbah sampai akhir. Untung itu sembahyang berjamaah sah sebenarnya. Alhamdulillah ada guru kita di sini di Rulun tadi. Sidin menjagakan sembahyang Jumat kita. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Insya Allah pahala pian, insya Allah apapun keadaan pian, bilanya sudah kada kawal lagi, sudah insya Allah dengan niat pian tadi itu dapat pahala. Tapi kita usahakan, sebagaimana kita mengusahakan kemaksiatan. Banyak orang yang mengusahakan kemaksiatan. Kayak apa caranya supaya jadi? Yang jutaan ini kiau, anu ini, ya Allah, biduan ini kiau. Karena wajar biduannya, sudah di anu di sana, anu kaai karena aja.
Anak awal aku tak perlu tambahin biasanya. Lawan bini di rumah, apa? Lawan bini katanya lagi duit di rumah, habis-habisan lagi biduan. Kayak apa caranya mengusahakan kemaksiatan? Itu kita kawal mengusahakan kemaksiatan, tetapi kita kadang kawal mengusahakan ketaatan. Harusnya kita kawal, bahkan harusnya kita sadar dengan ketaatan tadi Allah balas lipat ganda pahala. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran Allah kadang menzalimi kita, tetapi kita yang menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan oleh kita. Sadar kada sadar kita. Nikmat yang paling agung ujar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam dan iman. Wa kafa, cukup di sini nikmat dua itu. Kawan kita seberapa? Alhamdulillah. Kada sekadar syahadat. Islam dan iman itu kan syahadat. Kada sekadar di situ. Ibaratkan syahadah itu kalau bahasa Arab, syahadah itu pembuktian. Kalau bahasa kitanya pulang KTP itu syahadah. KTP itu syahadah. Kalau bahasa Arab, pembuktian kita, pengenalan kita itu KTP. Jadi bilanya kita sudah syahadah, kita bersaksi, maka dalam hati kita ini sudah ada Islam. Kalau sudah kita bersaksi, ada Islam, ada iman, maka diwajibkan di dalam rukun Islam. Makanya ngarannya rukun. Lain daripada yang lain. Rukun wudu, rukun sembahyang, itu rukun. Kenapa jadi rukun? Karena wajib mutlak. Jadi ngarannya rukun. Karena kalau diganggu-gugat. Rukun sembahyang 5 waktu itu rukun. Karena kawan lagi dikurangi. Karena kawan nak biar 4 waktu aja jerbian. Ada jerbian ilmunya jerbian. Ini jerbian ilmunya pian bahas seberatan dan bahas ilmunya. Kawan jerbian 4 waktu. Oleh silahkan. Tapi karena ditanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jerbian dengan hawa nafsu pian mengadakan. Ada yang meyakini bahwa sembahyang itu ada wajib, boleh. Salah aja. Tapi ingat, seberataan perkataan pian, seberataan ilmu pian yang pian amalkan itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan agama. Hati-hati dengan urusan agama. Hati-hati, bahkan Rasulullah sudah mewaspadai. Rasulullah sidin takutan dengan umat sidin, bukan sidin takutan dengan Dajjal. Sidin kada takutan umat sidin karena fitnah Dajjal. Sidin kada takutan. Tapi yang sidin takutan ini sadar umat sidin apa? Ulama yang menjual daripada agamanya, sadar kepentingannya. Ini yang ditakutan ini benar loh Rasulullah. Yang sidin wanti-wanti sudah jauh berapa ribu tahun yang lalu. Sudah sidin ketahui bahwasanya datang karena jadi sidin umat sidin. Yang sidin takutan ini bukan fitnah Dajjal, tapi fitnah ulama yang pakaiannya ulama tapi menjual akan agama. Ada toleransi di dalam agama. Kalau hukumnya wajib, hukumnya haram. Ada boleh, ada toleransi di dalam agama. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Awal biar seberata. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi ulun pulangan? Ingat lagi sudah ulun. Sampai masalah ketaatan dari ya Allah, masalah ketaatan dan kemaksiatan itu. Jadi kau diusahakan. Kawat yang usahakan. Nah jadi tolong acil-acil ini yang belakian ini atau anak paman ini, tolong usahakan abah pian itu supaya laki pian itu supaya taat sama Allah. Kadang-kadang mengolah lakian ini jauh dari Allah gara-gara bibinian. Kadang-kadang gara-gara bibinian itu mengkekang lawan lakinya. Disuruh, nah kayak bisa ingat lagi nama kewajiban lakinya ya tadi. Nah jadi pian harus sadar bahwasanya pian itu termasuk bebinian yang salehah. Insyaallah pian binian salehah sebenarnya. Pian bawa laki pian menuju kepada ridho Allah. Bawa laki pian menuju kepada ridho Allah. Jangan mencari ridho jangan mencari daripada kenyamanan pian. Ada didapatkan di dalam dunia ini kenyamanan di dalam dunia ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kawapianlah menyuruh laki pian ini. Jadi pulang pian lakian ini pulang jangan keras benar. Cukup nang di bawah aja kata. Ya Allah, hati itu jangan keras benar. Saking bagusnya orang berumah tangga, saking mulianya orang berumah tangga, kawapian jadi wali bila pian bujur di dalam rumah tangga. Kawa bebinian kawa jadi waliyatillah
lelakian kawa jadi waliullah. Asalkan bujur-bujur menegakkan syariat, bertakwa di dalam itu tadi, bertakwa di dalam rumah tangga tadi. Lalu Jar Habib Ali dari sini tadi, Jar Habib Ali Al-Habsyi, ar-raki'ina sujud. Orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya, kalau cukup sampai situ aja walinya Allah, maka walinya Allah ar-raki'ina sujud. Orang yang senantiasa berruku, orang lain berokok, yang senantiasa ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruku itu kada sama lawan yang lain. Ibadah agama yang lain kada ada dalamnya ruku. Itu keistimewaan ruku dan menandakan keistimewaan Islam. Jadi ibadah agama Islam ini kada ada nama-namanya daripada agama yang lain. Ketenangannya pun kada ada nama-namanya. Kita melihat orang beribadah ya Allah tenang hatinya, itu setengah saja. Tapi ketenangan orang yang beribadah asal jujur ibadahnya sembahyangnya itu kawal awas. Bahkan ketenangannya itu dari sembahyang waktu subuh, bujur sembahyangnya sampai ke waktu zuhur. Bila zuhurnya bujur, tenang pulang sampai waktu asar. Bila asarnya bujur, tenang pulang sampai maghrib. Bila maghribnya bujur, tenang pulang sampai isya. Sampai kini kan. Bilanya bujur. Perhatikan rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram muqaranah, berbarengan dengan niyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu habis itu berdiri membaca Fatihah. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Habis berdiri baca Fatihah, habis itu ruku. Habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Habis sujud duduk di antara dua sujud. Habis duduk di antara dua sujud, tahiyatul awal, membaca tahiyatul awal, membaca sholawat. Habis tahiyatul awal, tahiyatul akhir, membaca tahiyatul akhir, membaca sholawat. Habis itu mengucap salam, lalu tertib. Tertib. Habis mengucap salam tertib. Itu 13 kewajiban di dalam sembahyang. Sebelum kita melaksanakan kewajiban sembahyang, ada syarat daripada syarat sembahyang. Yang pertama harus suci, artinya harus berwudu. Sembahyang kada diterima kalau kita kada berwudu. Sembahyang kita kada sah kalau kita berwudu. Walaupun bujur rukunnya, walaupun bujur tata caranya, tapi kada berwudu. Lalu kita harus bersuci. Suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan wudu. Kalau hadas besar dengan mandi wajib. Kalau kita sudah mandi wajib, kita mandi wajib sudah dari kita berniat, aku mandi mengangkat hadas besar wajib karena Allah Taala. Aku mandi mengangkat hadas besar waktu nang aku itu karena baju ya kalau kepala sampai ke bawah itu rukun daripada mandi wajib. Jadi dua, aku mandi mengangkat hadas besar wajib karena Allah Taala, waktu nang aku itu langsung kena baju langsung ke bawah, maka itu rukun daripada rukun mandi wajib. Atau misalkan kita ada laut, ada sungai, kita langsung bercabur, waktu kena batis itu, aku mandi mengangkat hadas besar wajib karena Allah Taala. Maka sama orang tadi dengan keadaannya berwudu. Jadi jangan dipingkuti lagi barang apa yang itu dipingkuti batal. Nah, jadi sama kayak wudu, orang mandi wajib itu. Tetapi mandi wajib daripada niatnya tadi sudah berniat, sudah kena rukunnya dua, jangan sampai mencapai yang membatalkan daripada wudu itu. Di tangan kita ini jangan mencapai dua kemaluan kita, atau kemaluan yang lain, atau kemaluan hewan yang kita batal, ataupun kemaluan kekanakan. Jadi bilanya bisa anak halus membasuhi anak, pian japai mulutnya, pian japai mukanya, kumpul baru dubur batal. Puas apa? Wudu pian batal, mandi wajibnya harus berwudu pian basah. Kalau misalkan sudah berwudu anak sembahyang, anak kami pian basuhi, kada berwudu pian, maka ada sah sembahyang dia. Maka harus didasari dengan ilmu. Ujar di dalam kitab Jubat tadi, setiap perbuatan amal ibadah harus didasari dengan ilmu. Maka ilmu tadi pulang harus dengan amal. Harus kita gawi dengan amal. Ada awal ilmu aja bisa tapi kada dipakai, maka kada jadi apa-apa, jadi sia-sia. Setelah dari membersihkan diri tadi, maka membersihkan tempat, membersihkan badan. Jangan sampai di awak kita ada najis. Najis yang kada dimaafkan. Najis yang dimaafkan adalah bangkai hewan yang darahnya kada berjalan. Itu najis yang dimaafkan. Ada bangkai hewan di awak kita yang kada berjalan seperti samut, seperti nyamuk, ada yang kalau mati walaupun itu bangkai itu sebenarnya najis, tapi nya itu kada berjalan darahnya maka dimaafkan. Jadi dimaafkan. Jadi kalau misalkan ada
najis yang mana tidak dimaafkan, darahnya yang terus mengalir seperti cacat, ada tahinya, hinggap di baju kita, perhatian kita sembahyang, maka di sini harus dikipikakan. Jika kalian dikipikakan, maka akan sah sembahyang kita. Ada boleh juga dijapai, ada boleh juga pakai pensil atau pakai siwak misalkan di alis, tetap kesambung, maka batal sembahyang dia lah. Jadi harus diperhatikan, harus ada ilmunya sebenarnya. Ada cukup dengan ibadah aja, harus tahu ilmu daripada syarat sembahyang, menghadap kiblat, masuk waktu, ada waktunya, dan yang lain-lainnya. Kata orang kan apa sebenarnya, kalau ada orang sebenarnya menadakannya banyak daripada pelajaran itu. Habis itu pula pelajaran batin dengan ikhlas. Amunnya kita lihat ada jadi apa? Ada jadi pahala, jadi dosa. Harus ikhlas. Lalu jadi Imam Ghazali ikhlas yang qasimu thalatha, terbagi daripada 3 bahagian. Nah ini pelajaran terakhir lah. Nah ini terakhir insyaallah. Beda. Jadi dulu kayak gini lah, karena turun. Jadi ujian Imam Ghazali ikhlas itu terbagi daripada 3 bagian. Yang pertama ikhlas orang yang beruntung. Nah, ini harus kalian pahami supaya kalian beruntung. Perkumpulan malam ini, i'tikaf kalian malam ini, sholawat itu pasti sudahlah salahnya. I'tikaf ibadah yang lain selain daripada sholawat itu harus dengan ikhlas. Harus dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Menjadi Imam Ghazali, ikhlas itu tadi ialah amal li ajlillah, perbuatan ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita berniat supaya masuk surga, sama ada kita berniat supaya masuk dapat pahala, supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang ikhlas. Ujar Imam Ghazali. Lalu ikhlas tadi terbagi daripada 3 bahagian. Ikhlas yang pertama ikhlas orang yang beruntung. Kayak apa ikhlas orang yang beruntung? Ikhlasnya orang yang beruntung adalah orang yang lebih banyak ikhlas daripada dia. Jadi kita ini kada luput daripada dia, hidup kita ini beribadah ini ada luput daripada dia. Jadi orang yang lebih banyak ikhlas daripada dia. Jadi misalkan ikhlasnya 70%, dia tahu diri dia masing-masing. Berapa persen dia ikhlas? Bila ikhlas dia banyak, lebih banyak dia mengharap pahala dari Allah, lebih banyak dia supaya mengharap masuk surga, maka dia tadi orang yang beruntung. Ibaratkan 70% ikhlas, sisanya riya 30%. Jadi menambah balik 30% dapat 40% pahala. Banyak 40% dilipat ganda pula insyaallah Allah. Pahala kita itu dilipat, ibadah itu dilipat Allah, pahala dapat kita beruntung. Ikhlas yang kedua jadi Imam Ghazali, orang yang kada jadi apa-apa. Ikhlas yang kada jadi apa-apa. Artinya 50-50. Riyanya 50, ikhlasnya 50. Maka kada dapat apa-apa. Cukup menghibur dirinya aja, mendapatkan kesehatan. Jadi ibadah itu mendapatkan kesehatan, menghibur diri kita, menenangkan jiwa kita. Tapi kita kadang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ada ikhlas tadi. Ikhlas kita 50-50. Jadi setiap daripada kewajiban daripada sunnah itu menimbulkan kebahagiaan dalam hati kita. Habis itu pulang mendapatkan fadilah di dalam diri kita. Sembahyang mendapatkan kesehatan di dalam awak kita. Berzakat mendapatkan kesehatan di dalam awak kita. Kenapa? Karena orang yang bersedekah itu mengangkat daripada daripada humum. Humum itu keluh kesah. Bila nyepian galau, bila nyepian hati pian ini berkecamuk, maka bersedekah. Coba tes bersedekah. Bari ini orang lawan tangan pian sholat, imung tadi. Itu keistimewaan orang yang bersedekah. Misalkan kada ikhlas, misalkan 50-50, tetap dapat fadilah itu tadi. Ya Allah. Tapi orang yang kada beruntung di sini, orang yang lebih banyak riya daripada ikhlasnya. Nah ini harus diperhatikan. Kita sebenarnya harus memperhatikan ini. Amunnya seumur hidup kita, ulun lawan pian seumur hidup ulun, sedikit ikhlasnya, maka sudah sadang, sudah cukup, sudah. Kenapa? Karena ibadah kita sudah tahu kita ditolak oleh Allah ibadah-ibadah. Maka kita perbarui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kita perbarui daripada niat kita supaya niat kita ini nang ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang sampaikan hari ini, yang sampaikan malam ini mendapatkan keberkahan dalam pian sebelah awal yang amalkan,
awak ulun amalkan. Mohon ampun, mohon ridho ulun apabila tutur kata ulun, tingkah laku ulun, apapun yang kekurangan dari ulun minta ampun, maaf sebesar-besarnya. Karena ulun manusia juga, la haula wala quwwata illa billah. Kada daya upaya ulun, yang kebaikan itu seberataan dari Allah, yang keburukan itu dari hawa nafsu ulun, dari kesalahan ulun. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Rahman Al-Sajjad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapatlah kita mengambil ilmu hikmah dan kebermanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk ke acara berikutnya untuk pembacaan doa selamat kepada beliau Habib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اعمر اجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر ارواحنا بمعرفتك واعمر اسرارنا بمشاهدتك. اللهم انا نسالك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم صلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج على أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم صلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج على أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم صلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج على أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir rangkaian kita, rangkaian acara kita pada malam ini, dan ulun selaku pembawa acara dan mewakili daripada panitia pelaksana ulun mohonkan ampun dan maaf jikalau di dalam pelaksanaan ini terdapat tindakan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ulun mohonkan ampun dan maaf, dan diam-diam yang tidak sesuai mohon ampun dan maaf, artinya seadanya aja diam-diamnya. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang telah memenuhi undangan atau saluran kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pula kepada bapak-bapak hadirin hadirat yang telah menyumbangkan daripada hartanya maupun tenaganya untuk pelaksanaan Surabaya Barat pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mendapatkan jamuan, diharap ditunggu.